Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rihasni, dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Sulawesi Tenggara. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika penulisan ilmiah. Di mana pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pada poin pertama, yaitu tentang etika penulisan ilmiah. Langsung saja, apa sih itu etika? Etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Kode etik dalam penulisan ilmiah merupakan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam penulisan karya ilmiah. Pada poin kedua, yaitu 6 hal etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah, itu sebagai berikut. Pertama, harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedua, karya tulis ilmiah harus original, bukan jiplakan dari karya orang lain. Yang ketiga, menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tulisannya. Yang kelima, menerima saran dan kritik yang diterima dari pembaca, review, maupun editor. Yang keenam, menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Poin ketiga yaitu 5 tujuan etika penulisan ilmiah, itu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi haki peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Yang kelima, menegakkan etika moral dan berperilaku. Poin keempat, itu fungsi dari etika penulisan ilmiah. Itu antara lain, yang pertama, sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Yang keempat, yang terakhir, membangun iklim peneliti yang sehat, kuat, dan bermartabat. Itu poin kelima, itu tentang sikap yang harus dimiliki dalam karya ilmiah. Sikap-sikap yang harus dimiliki dalam karya ilmiah ada 6. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, objektif. Ketiga, ketelitian. Keempat, keterbukaan. 5, bertanggung jawab. Dan yang keenam, berkompetensi. Oke, poin terakhir itu poin 6, tentang bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Bentuk pelanggaran dalam karya penulisan ilmiah, yang pertama, fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi data adalah tindakan yang menciptakan data sendiri tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Sedangkan falsifikasi data merupakan tindakan yang dilakukan untuk memalsukan data. Yang kedua, memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Yang ketiga, salami slicking. Salami slicking merupakan salah satu dari tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat sebuah studi yang berskala besar, namun studi tersebut dibagi menjadi publikasi yang terpisah. Yang keempat, pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Yang kelima, publikasi ganda. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.